Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai topik dari teori akuntansi dengan pokok pembahasan mengenai akuntansi, ilmu dengan paradigma. Nah, apa yang menjadi dasar dan apa pengertian dari paradigma, kemudian apa hubungannya dengan akuntansi? Hari ini kita akan bahas bersama sehingga kita akan menjadi lebih paham untuk kedepannya. Terima kasih, semoga saudara bisa mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Jadi pada perkuliahan kita hari ini, kita akan mengetahui terlebih dulu apa yang dimaksud dengan paradigma dan apa kaitannya dengan akuntansi. Nah, jadi untuk lebih jelasnya dulu, kita nanti akan mengupas dulu apa yang dimaksud dengan paradigma. Nah, kira-kira menurut saudara apa yang dimaksud dengan paradigma dulu deh, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hubungannya dengan akuntansi. Menurut pengetahuan dan definisi secara umum, ya, paradigma itu kita sebut sebagai sebuah pola atau pemikiran. Nah, jadi kalau kita melihat paradigma itu ya seperti kita cara memandang. Nah, jadi sudut pandang kita sebagai seorang mahasiswa dan sudut pandang kita sebagai siswa SMA, tentu saja pola pikir dan cara pandangnya itu berbeda. Nah, dengan kita sebagai seorang mahasiswa, cara memandang sesuatu itu pasti lebih ilmiah, jadi lebih ada dasarnya, sehingga dalam memutuskan sesuatu hal itu tentunya lebih berbeda dengan pola pikir yang dihasilkan oleh teman-teman SMA. Jadi outputnya pasti berbeda. Nah, di sini kita akan melihat cara pandang kita terhadap akuntansi. Dan kira-kira sudut pandang akuntansi ini kita akan bawa kemana? Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat akuntansi ini arahnya akan kita bawa kemana gitu. Nah, dari paradigma akuntansi ini kita bagi menjadi 3 bagian ya. Untuk memilah tentang paradigma ini, pertama nanti kita akan membahas tentang positivism, kemudian interpretivism, kemudian yang terakhir nanti membahas mengenai kritisisme. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang positivism. Nah, paradigma positivism ini sesuai dengan pengertian yang telah saudara bisa lihat itu. Jadi kalau saudara melihat akuntansi adalah angka, nah ini berarti sejalan dengan paradigma positivism ini. Jadi secara pengertian di sini disebutkan bahwa paradigma ini menganggap bahwa akuntansi ini bersifat objektif, dapat diukur secara ilmiah. Nah, jadi titik berat dari paradigma ini lebih kepada angka dan data. Nah, sehingga menurut pengertian dan paradigma ini, akuntansi ini menjadi lebih terukur. Nah, sekarang kita bayangkan apabila kita akan mengukur sebuah laporan keuangan dan tingkat profitabilitas dari perusahaan. Nah, saudara pasti langsung akan melihat hasil akhir dari laporan keuangan tersebut. Ya, misalkan diketahui perusahaan ada keuntungan. Nah, berarti jelas kan di situ bahwa kenapa disebut untung, karena apa? Karena besar pendapatan lebih banyak dibandingkan biaya. Nah, bisa diukur ya. Tapi bagaimana ketika kita akan mengukur tingkat kepuasan pelanggan atau meningkat tingkat produktivitas SDM. Nah, walaupun ada alat ukurnya, tetapi kita mau menilai produktivitas bagaimana? Misalkan melihat produktivitas karyawan dalam bekerja. Nah, kita lihat hasil akhirnya belum tentu yang dikerjakan itu adalah hasil buah kerja dari karyawan. Bisa jadi mereka meminjam tenaga orang lain. Ada yang pura-pura bekerja, nah, tapi dikerjakan oleh orang lain.
Nah, jadi kita tidak bisa mengukur secara, kecuali kita mengawasi 24 jam dari karyawan tersebut ya. Kita juga tidak bisa tahu apa yang ada dalam hati karyawan tersebut, apakah mereka menjalankan pekerjaan dengan tulus atau bahagia, atau mungkin hanya dengan terpaksa. Nah, ini kita tidak bisa mengukur apa yang ada dalam pikiran karyawan. Nah, jadi walaupun bisa diukur, tapi sulit untuk didefinisikan. Nah, hal ini berbeda dengan akuntansi ya, yang mana bisa diukur dan diperiksa karena ada data empiris yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian paradigma interpretivism. Nah, di sini menganggap bahwa akuntansi ini ilmu yang subjektif, jadi perlu diinterpretasikan. Nah, jadi di sini menekankan pada fenomena. Nah, fenomena apa yang terjadi? Nah, misalkan begini. Diketahui perusahaan mengalami kerugian atau kebangkrutan karena terindikasi kecurangan atau penipuan yang dilakukan oleh karyawan internnya. Nah, di sini ada fenomenanya. Jadi kita bisa menginterpretasikan, misalkan kala itu ada sebuah bank yang tutup ya, atau mungkin mengalami penurunan citra karena diketahui mengambil uang nasabah. Nah, jadi dari fenomena ini kita bisa menyimpulkan bahwa kinerja atau citra dari bank itu mulai turun karena apa? Karena ada fenomena yang muncul di permukaan. Jadi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kredibilitasnya dipertanyakan. Nah, jadi bukan dari data, walaupun data yang disajikan ke masyarakat itu baik, ya jadi bisa ada dipertanggungjawabkan, misalkan data keuangan baik, menunjukkan profit, tapi fenomena yang keluar menunjukkan bahwa perusahaan sedang ada penurunan citra karena ada berita yang negatif. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut tidak baik. Kemudian yang selanjutnya tentang paradigma kritisisme. Nah, di sini paradigma ini menganggap akuntansi adalah ilmu sosial yang terus berkembang. Nah, jadi dilihat dari penekanan kritik dan pemikiran kritis dari akuntansi. Nah, akuntansi yang kita kenal zaman dahulu hanya berkutat di seputar angka dan laporan keuangan. Saat ini akuntansi sudah lebih umum ya, jadi untuk menjangkau ke seluruh keilmuan. Karena keilmuan akuntansi saat ini sudah sangat berkembang pesat. Nah, misalkan dulu ketika kuliah saya tidak mempelajari tentang akuntansi green economy, tidak. Atau sekarang mulai berkembang tentang sustainable development and government. Jadi lebih ke mana? Kesinambungan dari tata kelola pemerintahan. Nah, jadi lebih ke arah sana juga. Jadi saat ini akuntansi sudah berkembang dengan sangat pesat gitu loh. Jadi tidak hanya tentang dunia keuangan dan pelaporan keuangan. Bahkan untuk teknologi, dalam financial technology itu akuntansi sudah masuk ke arah sana. Jadi walaupun ke finansialnya itu dari sisi akuntansi, tapi teknologi yang dijalankan itu sudah mulai menyentuh ke arah TI. Walaupun kita tidak mempelajari secara penuh tentang sistem pemrograman tidak, tetapi kita mengenal bagaimana meng-create sebuah laporan keuangan menjadi lebih user friendly ketika diterapkan dalam sebuah teknologi. Nah, itu karena apa? Karena perkembangan dunia akuntansi saat ini sudah sedemikian pesatnya sehingga membuat kritikan dari pelaku-pelaku ekonomi ini untuk meningkatkan akuntansi itu menjadi lebih high level dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena memang perkembangan teknologi, perkembangan dunia keuangan saat ini
sudah lebih luas lagi. Jadi akuntansi tumbuh karena ada kritisisme atau pemikiran kritis atau fenomena yang terjadi yang mendasari perubahan akuntansi saat ini. Lalu bagaimana pengaruh paradigma pada akuntansi sendiri ya? Jadi setelah kita mengetahui paradigma itu tadi adalah sebuah pola pikir, nah, lalu apa hubungannya dengan akuntansi? Apa yang mempengaruhinya? Nah, paradigma ini digunakan untuk mempengaruhi bagaimana praktisi akuntansi ini melihat dan memahami fenomena dalam akuntansi. Nah, sehingga begini kesimpulannya. Ketika seorang praktisi akuntansi ini melihat sebuah fenomena yang terjadi, nah, diharapkan bisa menafsirkan dan menyimpulkan dari data yang tersedia dan dikaitkan dengan fenomena yang terjadi, sehingga tidak terjadi kesesatan informasi. Misalkan, ada sebuah perusahaan startup yang melakukan PHK terhadap karyawannya. Nah, ini kalau kita melihat perusahaan startup yang melakukan pemecatan, ya ini kita akan melihat bahwa perusahaan tersebut buruk kinerjanya. Karena apa? Kok sampai bisa melakukan pemecatan terhadap karyawan? Nah, kita sebagai seorang praktisi akuntansi harus bisa meluruskan dengan fenomena yang terjadi. Nah, kita melihat dari sisi data laporan keuangan. Kita lihat laporan keuangannya selama kurun waktu ya minimal 3-5 tahun terakhir. Apa yang terjadi dari sejak dia berdiri atau mungkin 5 tahun terakhir? Apakah terjadi penurunan atau naik dan turun laporan keuangan yang tidak stabil? Kita lihat dari total turnover karyawannya, perputaran karyawan masuk dan keluar. Apa yang terjadi di sana? Kita lihat dari budaya perusahaannya. Kita kaitkan dengan pola pikir kita sebagai seorang praktisi dan keluarkan statement secara bijak. Nah, sehingga masyarakat awam dalam melihat fenomena ini tidak langsung berpikiran bahwa wah, perusahaan tersebut buruk ya. Hanya berkata buruk tanpa data. Nah, jadi kita sebagai seorang akademisi nantinya dalam melihat sebuah fenomena harus bisa lebih bijak dengan mengkoneksikan antara data dengan fenomena. Jadi tidak mengambil satu sisi saja ya dalam sebuah kesimpulan. Nah, jadi praktisi akuntansi ini ya paling tidak harus mempunyai paradigma. Nah, itulah ya saat ini saudara belajar tentang teori akuntansi. Nah, kita belajar tentang teori dan kearifannya. Nah, kalau pada saat itu saudara belajar tentang accounting behavior ya itu saudara akan belajar tentang keperilakuan akuntansi. Bagaimana menjadi seorang akuntan dan ekonom yang lebih bijak. Karena paradigma saudara ini harus matang terlebih dahulu ketika akan membuat sebuah kesimpulan. Jadi tugas saudara itu tidak clerical nantinya ke depan, menyusun laporan keuangan. Itu tugas anak-anak SMK. Saudara itu sudah di taraf mengambil kebijakan seharusnya nantinya ketika terjun ke lapangan ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan saudara akan terjun pertama kali ya menyusun laporan keuangan, tapi itu bukan pekerjaan yang abadi. Nah, karena pemikiran akuntansi, paradigma akuntansi itu akan diambil hasil pemikirannya itu dari saudara tentang apa kesimpulan dari fenomena yang terjadi. Lalu bagaimana perkembangan paradigma saat ini ya? Nah, saat ini perkembangan paradigma akuntansi sudah sedemikian pesatnya. Nah, kita lihat perkembangan AI saat ini ya, artificial intelligence sudah masuk ke semua bidang untuk mensederhanakan tugas-tugas. Nah, kita bertanya dijawab ya.
kita ingin pekerjaan apa dibuatkan. Kita ingin membuat tentang digital teknologi yang berhubungan dengan animasi dibuatkan. Nah, lalu apakah dengan perkembangan teknologi dan paradigma itu akan menggantikan peran akuntan? Nah, pertanyaannya apakah kita sebagai seorang akuntan itu akan tergantikan oleh teknologi? Tentu saja tidak. Teknologi itu bisa membuat kesimpulan karena dia menyimpulkan dari kesimpulan beberapa pakar, tetapi dia tidak bisa wise dalam melihat suatu permasalahan. Misalkan ada terjadi fraud ya dalam sebuah bisnis. Secara teknologis dan secara keputusan mutlak karyawan tersebut harus diberhentikan karena sudah fraud. Dan tapi kalau kita melihat lebih wise dan dalam lagi ya, kita akan melihat siapa yang melakukan fraud dan kenapa terjadi fraud. Nah, pertanyaannya di situ, kenapa terjadi? Sekarang kita bertanya lagi, kenapa perusahaan tersebut bisa terjadi fraud? Kenapa bisa terjadi pencurian keuangan atau perusahaan bisa menjadi korban terhadap kecurangan karyawan? Nah, kita lihat apakah sistem keamanan perusahaan tersebut sudah bagus? Apakah sistem alur transaksi perusahaan tersebut sudah berjalan dengan baik? Kok bisa ada celah fraud? Nah, itu pertanyaannya. Bukan karyawan yang disalahkan. Kita lihat refleksi diri kita dulu. Perusahaannya udah benar belum? Nah, ya kan? Karena ingat ya, bahwa kejahatan itu bukan terjadi karena niat, tapi karena ada kesempatan. Nah, itu dia. AI bisa nggak menyimpulkan hal itu? Nggak bisa. Nah, untuk itulah peran kita sebagai seorang akuntan dituntut untuk bisa lebih wise dalam melihat sebuah case. Kemudian etika paradigma pada akuntansi. Nah, saat ini ya kita tertuntut harus lebih etika dalam menjalankan sebuah profesi akuntan. Nah, karena kita ini bertanggung jawab terhadap seluruh entitas akunting yang ada di perusahaan. Nah, untuk itulah ya nantinya kita itu akan menjalankan sebuah sumpah jabatan ya ketika saudara nanti menjadi seorang akuntan. Nah, kan besok belum ya, baru sarjana akuntansi, belum akuntan. Nah, saudara harus ikut program profesi akuntan terlebih dahulu. Nah, itu nanti tesnya di IAI ya. Nah, nanti saudara akan dites, kemudian lalu diambil sumpah jabatannya dan akan diberikan register negara akuntan. Nah, lalu saudara akan bertanggung jawab penuh terhadap apa yang menjadi beban akuntan terhadap saudara. Jadi apa kesimpulannya dari yang kita bahas hari ini ya? Kesimpulannya dalam memahami sebuah dunia akunting, kita harus melihat fenomena yang terjadi. Fenomena yang terjadi ini akan kita simpulkan ke dalam sebuah dasar pengambil keputusan. Karena kita ini tidak hanya didasarkan dari sebuah fenomena aja, tapi harus dikaitkan dengan data dan kearifan kita sebagai seorang akuntan dan keilmuannya kita combine menjadi satu sehingga tidak terjadi kesimpang siuran informasi yang menyesatkan di masyarakat. Nah, saran saya untuk menjadi seorang praktisi akuntansi yang profesional, saudara bisa ikutilah beberapa saran yang berikut akan kita bahas. Pertama, minimal ya, saudara paham dulu deh. Apa sih akuntansi? Saudara taunya akuntansi hitung-hitungan? Tidak. Saudara lihat lebih dalam dan lebih dalam lagi tentang apa akuntansi. Ya, saudara belajar coba tentang sejarahnya akuntansi.
kenapa zaman dulu ada akuntansi. Siapa yang menemukan akuntansi? Kenapa akuntansi itu ada dalam peradaban dunia? Nah, silakan dibuka kembali. Siapa bapak akuntansi kita? Nah, kemudian saya harap saudara selalu memperbaharui pengetahuan tentang paradigma yang baru. Jadi ketika nanti lulus dari program sarjana, ya saudara harus lebih aktif. Apa ilmu baru dari akunting saat ini? Teknologi apa yang saat ini berkembang? Nah, selanjutnya yang terakhir kita lihat, saya harap kita selalu berpikir kritis ya dan objektif dalam memahami sebuah fenomena. Jadi tidak hanya berdasarkan katanya dan menurut dia gitu, tapi harus menurut saudara dan didasarkan dengan keilmuan dan dasar yang benar-benar bisa saudara pertanggungjawabkan dalam membuat kesimpulan. Nah, apabila saudara ingin mempelajari lebih lanjut, nah ini beberapa referensi yang saya ambil dari presentasi hari ini. Kalau ingin lebih jelasnya silakan bisa lihat dari buku yang saya tampilkan tersebut. Nah, terima kasih atas perhatian saudara terhadap pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugasnya saya rasa saudara sudah bisa dikumpulkan hari ini ya, atau besok ketika kita kuliah, tapi besok juga boleh. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan tambahan ilmu bagi saudara. Terima kasih atas kesediaan saudara hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.